Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Xiaoyan dengan entengnya meraih kepala Taisu nomor 3 dengan erat. Api dan guntur berkedip di ujung jarinya. Jika Xiaoyan mau mengerahkan sedikit kekuatannya, dia bisa langsung menghancurkan kepalanya berkeping-keping. Namun, yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa Taisu nomor 3 di bawah baju besi dewa palsu, sosoknya telah mencapai tahap awal Dewa Bintang 9, yang lebih kuat dari semua Taisu yang pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan apakah ada pembangkit tenaga abadi dari Taisu, dan jika mereka memiliki keabadian di bawah baju besi dewa palsu, maka akan ada lebih besar kekuatan yang ditingkatkan dari satu tingkat sebelumnya. Ketika saya datang ke dunia nyata Xuanyin, saya pasti mengacu pada batas atas kekuatan di dunia ini. Namun, tidak ada keabadian dewa, dan memang ada beberapa kekuatan yang dapat mengancam mereka di dunia nyata Xuanyin. Namun, mereka jelas meremehkan dunia nyata Xuanyin, karena menurut informasi dan materi yang mereka terima tentang permaisuri, mereka hanya menerima informasi bahwa permaisuri telah lama jatuh. Sekarang, apa yang tersisa di dunia nyata Xuanyin hanyalah contoh tingkat rendah, dan kekuatan seperti istana dewa berburu, dan tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi Taisu. Namun, kenyataan yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa tidak hanya permaisuri yang masih hidup, tetapi juga pasukan api merah permaisuri yang terkuat sejak kelahiran dunia nyata Xuanyin dan masih ada di depan mereka. Pertempuran ini di luar dugaan mereka, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menghadapi blokade seperti itu di dunia nyata Xuanyin. Namun, pada saat ini, wajah Taisu nomor 3 berlumuran darah, dan wajahnya yang semula cantik memar dan bengkak, dan fitur wajahnya menjadi kabur, sehingga tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas. Apa tujuan Taisu Anda? Datang ke sini untuk menjara sumber daya dunia? Atau ada hal lainnya? Xiaoyan bertanya dengan dingin. Dia tidak peduli apakah dia seorang wanita atau bukan. Di matanya, mereka semua adalah penyusup yang ingin mencuri sumber daya dunia nyata Xuanyin. Menghadapi pertanyaan Xiaoyan, Taisu nomor 3 tidak menjawab, yang membuat kulit Xiaoyan tiba-tiba tenggelam dan sebuah tangan panjang menamparnya dan memukulinya sampai berdarah. Xiaoyan awalnya ingin mencari jiwanya, tetapi Taisu yang dibunuh, Xiaoyan sebelumnya tidak memiliki jiwa dan dia sudah mencobanya berkali-kali. Orang-orang Taisu ini sangat aneh. Mereka semua tidak memiliki jiwa. Jadi tidak ada cara untuk menyelesaikan pencarian jiwa terhadap orang Taisu. Saya khawatir Taisu melakukannya dengan sengaja. Jadi sulit untuk mengungkap semua rahasianya. Tentukan keaslian informasinya. Izinkan saya memberitahu Anda bagaimana cara dunia nyata Xuanyin dihancurkan. Dan apa yang Anda lakukan hari ini, itu akan mempercepat kehancuran dunia nyata Xuanyin saat ini. Jadi, Anda telah menyebutkan secara singkat dalam mengambil sumber daya dunia nyata Xuanyin, dan tujuan sebenarnya adalah untuk menyerang dunia sensi, kan? Nada suara Xiaoyan masih dingin, dan Taisu nomor 3 di depannya tidak bisa dikenali, dan dia bahkan tidak tahu apakah itu pria atau wanita. Hah? Sepertinya kamu tahu banyak tentang Taisu. Jadi, kamu berasal dari sensi. Suara Taisu nomor 3 serak dan sudah sulit untuk berbicara. Jadi, Anda menjawab pertanyaan saya? Xiaoyan berkata dengan dingin. Apa yang akan terjadi jika Anda kehilangan sarang Dewa Taisu yang mengayunkan kepala ini? Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan Taisu nomor 3, tetapi terus bertanya dengan nada tegas.
Dengan nyala api hitam di ujung jari Xiaoyan, dia menyiksa Taisu nomor 3 tanpa mengancam nyawanya. Sebagian besar kulit di tubuhnya terbakar dan bernanah oleh api Xiaoyan. Tetapi, bahkan pada level ini, Taisu nomor 3 menggertakkan gigi dan tidak mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tidak sampai api Xiaoyan menembus kulit ke dalam daging dan darah di bawah kulit Taisu nomor 3 akhirnya berhenti. Rasa sakit semacam ini segera membuatnya menggertakkan giginya begitu keras, sehingga dia tidak bisa lagi menahan diri dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Api mengikis daging dan darahnya, dan dia dengan cepat layu, dan darah serta kelembapan di tubuhnya dengan cepat menguap. Namun saat Taisu nomor 3 akan mati, Xiaoyan memaksanya untuk melanjutkan hidupnya dengan api yang tak bisa dipadamkan. Oleh karena itu, jeritan nyaring nomor 3 di udara tidak ada habisnya, dan dia tidak bisa mati. Bahkan jika dia ingin mati, dan akhirnya dia berbicara dengan suara serak. Kita semua akan dimakamkan bersama Dewa Taisu. Taisu nomor 3 tidak tahan lagi dan menjawab dengan raungan. Pertanyaan terakhir adalah bahwa kapan Taisu akan menginvasi Sensi. Xiaoyan tidak peduli dengan Taisu nomor 3 yang merasa kesakitan. Yang dia inginkan adalah jawaban yang lebih tepat. Taisu nomor 3 yang meraung kesakitan tampaknya sedikit terdiam setelah Xiaoyan mengajukan pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini benar-benar menyentuh rahasia inti Taisu. Begitu dia tahu tentang invasi Taisu waktu yang tepat dan dapat dipahami, kekritisan informasi ini terbukti dengan sendirinya. Jadi, ketika Xiaoyan bertanya, Taisu nomor 3 menjerit kesakitan. Meskipun rasa sakitnya tak tertahankan, akan tetapi dia hanya menggertakkan gigi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Alis Xiaoyan sedikit berkerut, dan Xiaoyan juga bertanya tentang orang-orang Taisu yang tak terduga, yang berhubungan dengan Xiaoyan sebelumnya. Tetapi dia tidak mendapatkan jawaban. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka tidak akan mengungkapkan tekad mereka kepada Xiaoyan. Mereka sangat kuat, yang membuat Xiaoyan merasa luar biasa. Di dunia dengan sedikit sumber daya, mereka dapat mencapai tingkat persatuan yang tinggi dalam jiwa. Dan pikiran mereka sangat setia pada dunia mereka. Di bawah siksaan Xiaoyan nomor 3 masih tidak berbicara. Dalam keadaan sumber daya Taisu yang sangat langka dan ranah kekuatan mandek, perampasan sumber daya akan membuat makhluk dunia menjadi sangat buruk dan tidak mungkin mencapai persatuan seperti itu. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, itu masih terasa sangat tidak masuk akal. Orang-orang ini tidak memiliki jiwa, dan saya hanya dapat mengamati bahwa dari waktu ke waktu ada sosok Taisu yang kuat terbang keluar dari sarang raksasa Taisu. Mungkinkah sarang raksasa itu memiliki fungsi lain? Pikiran Xiaoyan terbalik lagi, dan dia ingat bahwa avatar Taisu yang dia peroleh dikandung dari kantong darah dalam bayangan yang tampaknya berbeda dari kelahiran normal. Avatar ini lebih seperti obat mujarab yang disempurnakan dari bahan yang dibuang daripada tumbuh kehidupan nyata. Memikirkan hal ini, Xiaoyan sepertinya tiba-tiba mengerti mengapa orang-orang ilusi ini tidak memiliki jiwa. Mungkin mereka mengungkapkan bahwa klon yang diperoleh Xiaoyan pada umumnya dibuat dan disempurnakan, dan mereka tidak benar-benar dibiakkan dan diubah kehidupannya. Jadi mereka tidak memiliki jiwa. Xiaoyan yang tiba-tiba mendapat penjelasan, jadi ini bentuk kehidupan cloning. Jika itu masalahnya, dia bisa menjelaskan mengapa mereka begitu bertekad dan memiliki keberanian untuk mati demi Taisu. Mungkin keberanian ini adalah aturan yang terukir di tulang mereka.
Aturan ini membuat mereka tidak dapat berbicara semau mereka. Hanya dengan cara ini, mereka dapat melindungi rahasia Taisu. Xiaoyan berhenti menyiksa Taisu nomor 3, karena jika terus berlanjut, dia mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Jadi, Xiaoyan sudah berniat untuk melenyapkannya sepenuhnya. Namun, saat Xiaoyan hendak bergerak, Taisu nomor 3 tiba-tiba tersenyum tegas dan berbicara perlahan. Anda tidak akan mendapatkan jawabannya. Jadi bagaimana jika Anda tahu jawabannya? Di antara ribuan makhluk, Anda hanyalah setetes air di lautan. Dan kekuatan Taisu tidak dapat dihentikan oleh Anda. Karena sebelum kami menyerbu Sensi, kami telah menjarah 2 dunia. Segera setelah itu, dunia Sensi akan dijarah oleh Taisu menjadi dunia ketiga yang dijarah.